Shalom, perkenalkan, nama saya Naomi Sri Maharani dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 24. Akan melanjutkan presentasi saya dalam bab 10 yang berjudul Batas-batas dalam berpacaran. Pembahasan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang telah saya ringkas atau saya bahas mengenai anak SMA boleh pacaran. Ada 3 poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu menyorot pacaran dari segi iman Kristen. Dari segi iman Kristen, Alkitab tidak berbicara secara khusus tentang berpacaran, tetapi Alkitab berbicara tentang etika dan moral kehidupan, termasuk bagaimana manusia harus menguruskan serta memuliakan tubuhnya. Perjuangan cinta kasih dikisahkan dalam cerita Yakub yang mencintai Rahel. Cerita ini menggambarkan betapa seseorang rela berkorban demi cinta. Yakub pantang menyerah, ia rela bekerja keras meskipun telah ditipu demi memenangkan cinta sejati yang diperjuangkannya melalui cara yang benar dan jujur. Tujuan berpacaran. Pada dasarnya, asmara itu bukan cinta, karena asmara itu naksir atau keinginan yang berpusat pada diri sendiri, sedangkan cinta kasih sejati adalah perasaan mengasihi di mana ada sikap saling memperhatikan, menghargai, dan menghormati. Kemudian, motivasi atau dorongan untuk pacaran. Dari definisi pacaran dan alasan memilih pacar, terlihat bahwa aspek asmara atau birahi masih memegang peranan penting bagi remaja memilih pacar dan berpacaran. Jadi dalam kalangan remaja lebih termotivasi atau didorong oleh ketertarikan fisik dan bukan karena cinta. Poin yang kedua yaitu batas-batas pacaran menurut standar moral Alkitab. Apakah dalam berpacaran dibenarkan berpegangan tangan, berciuman, bermesraan, dan tindakan erotis lainnya? Dalam Roma 12 ayat 12 menekankan supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia, atau dengan kata lain, jangan berpacaran yang berorientasi pada keinginan daging yang membawa kepada dosa. Ada 4 intensitas hubungan fisik, dari yang paling lemah sampai yang paling kuat, yaitu berpegangan tangan, saling memeluk, berciuman, dan saling membelai, sehingga dapat meningkatkan dan menjadi tingkat tindakan yang tidak terpuji. Misalnya, melakukan hubungan seks yang dilarang oleh hukum agama dan aturan atau norma dalam masyarakat. Rangsangan seksual yang terus-menerus akan menciptakan dorongan biologis yang terus memuncak. Ketika dorongan seks menggebu-gebu, kedewasaan, kecerdasan, dan pendirian serta iman seringkali tidak berfungsi atau tersingkir untuk sementara. Banyak pasangan muda berkata bahwa ciuman itu normal, karena dianggap akan lebih mengikat tali kasih antara dua belah pihak. Itu adalah pendapat yang sangat keliru, karena Alkitab memberikan penjelasan bahwa dampak dari hubungan itu akan membuat seseorang merasa bersalah, bahkan bisa mengubah sayang menjadi benci. Ketika manusia melakukannya di luar hubungan yang legal dan diberkati Tuhan, hubungan yang dilandasi birahi itu hanya termotivasi oleh nafsu dan kepuasan diri. Sedangkan jika dilakukan dalam hubungan perkawinan yang diberkati Tuhan, itu menjadi sarana dalam mensyukuri kebahagiaan Allah Sang Pencipta. Menurut Alkitab, baik laki-laki maupun perempuan harus menjaga tubuhnya sebagai rumah Allah, tempat berdiam bagi Roh Kudus. Bukan hanya Alkitab saja yang menulis tentang pentingnya menjaga kesucian diri. Dalam masyarakat pun juga ada aturan dan norma yang mengatur mengenai bagaimana seharusnya orang berpacaran. Poin yang terakhir yaitu norma dalam masyarakat.
Manusia yang hidup dalam komunitas itu diikat oleh aturan bersama yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat. Dalam agama, ada hukum agama yang harus ditaati oleh tiap penganutnya. Meskipun berpacaran menyangkut urusan pribadi antara dua orang manusia, tapi mereka yang berpacaran itu hidup dalam komunitas masyarakat dan agama yang memiliki aturan, hukum, dan ajaran yang bersifat mengikat. Ingatlah, apa yang ditanam sekarang pada masa depan seseorang. Semua orang pernah melakukan kesalahan, namun tidak semua orang mampu untuk memperbaiki berbagai perbuatan yang salah dan menyimpang, bahkan banyak meninggalkan bekasnya. Oleh karena itu, lebih baik bagi kita untuk mencegah diri tidak melakukan berbagai hal yang menyimpang sehingga masa muda kita memiliki jejak yang baik dan patut ditiru oleh orang lain. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih dan shalom.